via tambak. Jadi kita juga punya pintu pendakian. Jadi kalau mau naik ke Gunung Lawu nanti bisa lewat sini. Kemarin kita nyoba itu naik 13 jam, turunnya 12 jam. Sebelumnya like dulu, subscribe dan bunyikan lonceng. Via tambak. Jadi kita juga punya pintu pendakian. Jadi kalau mau naik ke Gunung Lawu nanti bisa lewat sini. Kemarin kita nyoba itu naik 13 jam, turunnya 12 jam. Gunung Lawu, jejak kerajaan yang hilang. Gunung Lawu, yang menjulang megah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, bukan sekadar gunung berapi yang dikenal karena keindahan alamnya. Gunung ini menyimpan sejarah, mitos, dan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu kisah paling menarik adalah tentang kerajaan yang hilang di puncaknya, sebuah jejak masa lalu yang hingga kini masih menjadi bahan perbincangan. Sejarah Gunung Lawu. Gunung Lawu telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban Jawa. Dalam catatan sejarah, gunung ini terkait erat dengan runtuhnya kerajaan Majapahit dan munculnya Kesultanan Demak pada abad ke-15. Ketika Majapahit mulai melemah akibat konflik internal dan tekanan dari kerajaan Islam yang berkembang pesat, Gunung Lawu menjadi tempat persembunyian sekaligus pertapaan bagi para bangsawan dan prajurit yang setia pada tradisi Hindu-Buddha Majapahit. Konon, Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V, mengasingkan diri di Gunung Lawu setelah menyerahkan tahta. Sang raja memilih hidup dalam keheningan, meninggalkan gemerlap istana yang dirundung konflik. Di puncak gunung inilah ia diduga mengakhiri hidupnya secara spiritual dengan bertapa hingga mencapai moksha atau pembebasan jiwa. Jejak kerajaan yang hilang. Banyak masyarakat percaya bahwa di Gunung Lawu terdapat sisa-sisa kerajaan yang pernah berdiri. Salah satu petunjuknya adalah Candi Sukuh dan Candi Ceto, dua candi Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu. Candi-candi ini memiliki arsitektur yang unik dan berbeda dari kebanyakan candi di Jawa, dengan ukiran dan simbol-simbol yang dianggap mencerminkan tradisi akhir Majapahit. Candi Sukuh, misalnya, dihiasi dengan relief yang menggambarkan siklus kehidupan manusia dan ritual spiritual. Sementara itu, Candi Ceto menjadi tempat ziarah bagi mereka yang ingin merenungi ajaran leluhur. Keberadaan candi-candi ini menguatkan dugaan bahwa Gunung Lawu adalah tempat penting bagi sisa-sisa peradaban Hindu-Buddha di Jawa. Selain candi, penduduk setempat sering melaporkan penemuan artefak kuno seperti pecahan keramik, patung kecil, dan sisa bangunan yang tersembunyi di hutan lebat. Semua ini memperkuat keyakinan bahwa di Gunung Lawu pernah ada sebuah kerajaan yang kini terlupakan oleh waktu. Legenda Prabu Brawijaya. Kisah tentang Prabu Brawijaya menjadi salah satu legenda paling terkenal yang terkait dengan Gunung Lawu. Setelah Majapahit runtuh, Prabu Brawijaya diduga melarikan diri ke Gunung Lawu bersama para pengikut setianya. Di sana, ia melakukan ritual spiritual dan meminta para pengikutnya menjaga gunung tersebut. Legenda ini juga melahirkan cerita tentang Eyang Sunan Lawu, sosok gaib yang diyakini sebagai perwujudan spiritual dari Prabu Brawijaya. Banyak pendaki dan peziarah yang datang ke Gunung Lawu untuk berdoa atau meminta petunjuk di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap keramat, seperti Hargo Dalem dan Hargo Dumilah, dua puncak utama Gunung Lawu. Misteri dan mitos Gunung Lawu. Gunung Lawu juga dikenal sebagai salah satu tempat paling mistis di Jawa. Banyak mitos berkembang di kalangan masyarakat dan para pendaki. Salah satunya adalah tentang pasar setan, sebuah fenomena gaib di mana seseorang bisa mendengar suara-suara keramaian seperti pasar, namun tidak ada satupun manusia yang terlihat. Selain itu, terdapat larangan untuk berkata kasar atau bersikap tidak sopan di gunung ini. Mereka yang melanggar diyakini akan tersesat atau mengalami kejadian aneh. Pendaki juga sering diingatkan untuk membawa sesaji, seperti bunga atau makanan kecil, sebagai tanda penghormatan kepada penghuni gaib gunung ini. Pesan dari Gunung Lawu. Kisah tentang kerajaan yang hilang di Gunung Lawu memberikan kita pelajaran tentang bagaimana tradisi dan kepercayaan bisa tetap hidup meskipun peradaban berganti.
Jejak peninggalan seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto adalah pengingat bahwa Gunung Lawu pernah menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang ingin mempertahankan budaya dan spiritualitas leluhur. Selain itu, legenda Gunung Lawu juga mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Gunung ini tidak hanya menjadi tempat wisata dan petualangan, tetapi juga ruang spiritual yang harus dihormati. Gunung Lawu hari ini. Hingga kini, Gunung Lawu tetap menjadi tujuan populer bagi pendaki, peziarah, dan pencinta sejarah. Dengan keindahan alamnya yang memukau, suasana mistisnya yang kental, serta cerita-cerita yang melingkupinya, Gunung Lawu terus menarik perhatian sebagai salah satu gunung paling ikonik di Jawa. Bagi mereka yang mendaki Gunung Lawu, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang menyelami sejarah, legenda, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Gunung Lawu bukan hanya sekadar gunung, tetapi juga saksi bisu dari kisah sebuah kerajaan yang hilang, sebuah jejak masa lalu yang terus hidup di dalam ingatan dan cerita rakyat Jawa.